Baiklah Bapak Ibu sidang penghiburan yang kami hormati dan kami kasihi, acara selanjutnya ibadah pengebumian jenazah almarhumah Ibu Selvina Makunimau sekaligus syukur tutup duka yang akan dipimpin langsung oleh yang mutabir BPMJ GKS Damat Kalangu. Kepada Bapak Pendeta pada pengebumian jenazah almarhumah akan dipimpin langsung yang mutabir BPMJ GKS Damat Kalangu. Kepada Bapak Pendeta, waktu dan tempat kami silakan. Dan perlu kami informasikan bahwa bagi Bapak Ibu yang telah memiliki HP Android, nomor mana dirinya dinonaktifkan sementara ibadah berlangsung. Bapak Ibu, saudara-saudara, bersama dengan keluarga duka dan sidang penghiburan, saya ucapkan selamat sore dan salam. Shalom. Salam. Shalom. Puji nama Tuhan, kita dihimpunkan bersama dengan keluarga. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita dalam rangka ibadah pengebumian jenazah almarhumah Mama Oma Selvina Makunimau sekaligus pengucapan syukur keluarga. Mari kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 26 ayatnya baiknya yang pertama dan keempat. Mampirlah dengar doaku dan kisah yang berikut. Mampirlah Dengar doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kaulah sumber penghiburan, kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku, baik di bumi baik di surga, siapa bandingmu, Yesus Tuhan, dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita menyatukan hati kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Saudara-saudara sidang penghiburan, bahwa sesungguhnya pertolongan kita pada jam ibadah dalam rangka pengebumian jenazah almarhumah Mama Oma Selvina Makunimau sekaligus ibadah pengucapan syukur tutup duka keluarga datangnya hanya di dalam nama Allah Bapa yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya dan yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya serta yang tidak pernah meninggalkan karya tangan. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus atas kita sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sidang penghiburan nats pembimbing terambil dari kitab Roma pasal 15 ayatnya yang keempat. Roma 15 ayat 4 sebagai nats pembimbing untuk rangkaian ibadah pengebumian sekaligus pengucapan syukur tutup duka keluarga yang berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu
telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Amin. Bagi firman Tuhan, mari kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 415, baitnya yang ketiga. Di jalan maut kelam sekalipun ku tidak takut pada seteru, dari gembala baik bersuling nan merdu. Di jalan maut kelam sekalipun ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembala, ku ikut Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai terang bening. Kita akan masuk dalam Mazmur Perbalasan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Tubuhku rindu kepadamu. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Jiwaku melekat kepadamu. Amin. Kita bersama-sama satukan hati kita dalam menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, bersama dengan keluarga dalam duka citanya, Tuhan juga senantiasa memberikan penghiburan dan pengharapan bahwa di balik kematian ada kehidupan yang kekal. Karena itu saatnya kami duduk diam bersama-sama dengan keluarga duka di bawah kaki salib Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Layakkan kami, kuduskan kami ya Allah, hingga berkat firman-Mu terus menopang untuk kami berpengharapan kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami satu-satunya, sebagai kebangkitan dan kehidupan yang kekal dan abadi. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan bagi kita semua dari kitab Mazmur 62 ayat 1 sampai 9 yang judul perikopnya perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh?
Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin bagi firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang penghiburan yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi, atau tidak ada yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada saatnya bahwa kemah kehidupan kita di dunia ini akan dibongkar oleh Tuhan melalui peristiwa kematian. Karena itulah kematian adalah sebuah misteri dalam perjalanan kehidupan setiap manusia. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, hal misteri ini kenapa selalu dipertanyakan? Kenapa selalu menjadi tanda tanya besar? Karena kematian adalah rahasia bagi manusia, dan itulah yang disebut misteri. Tidak ada profesor yang kepalanya gundul dia tahu tentang kematian. Yang punya gelar S3 sekalipun tidak akan mengetahui kematiannya kapan akan dialami. Karena itulah Bapak, Ibu, saudara-saudara, kematian itu akan dialami oleh setiap orang, pribadi lepas pribadi. Baru tadi pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya mendengar orang tua yang sudah lanjut usia mengatakan, Pak Pendeta, saya tinggal tunggu waktunya. Saya bilang, waktu Tuhan itu bukan hanya untuk mama, saya bilang. Untuk Pak Pendeta juga ada waktunya, tinggal kita tunggu harinya kapan kita dipanggil. Semua ada waktunya. Jadi saya menguatkan orang tua tersebut supaya tetap tangguh, tetap bersemangat. Akhirnya dia tersenyum. Betul ya Pak Pendeta? Iya, mama juga sudah siap, saya juga sudah siap. Kapan kita akan meninggalkan dunia ini? Yang penting kita selalu mengandalkan Tuhan. Oleh karena itulah Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita tidak tahu, kita tidak pernah tahu kapan kemah kehidupan dibongkar oleh Tuhan. Apakah kita masih muda? Apakah kita orang dewasa? Saya katakan demikian. Anak bayi yang baru lahir, walaupun dia tidak mengerti kapan Tuhan akan panggil, dia sudah siap. Walaupun kebahagiaan hanya sementara, namun Tuhan tidak memandang muda tua ataupun usia di dalam perjalanan kehidupan seseorang. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebagai orang beriman kita mau katakan bahwa kematian adalah sebagai realita yang harus dihadapi oleh semua manusia. Oleh karena dosa kita manusia, maka Allah menyatakan kuasanya. Sehingga saatnya kita akan dipanggil pulang oleh Tuhan ke haribaan. Karena itulah Bapak, Ibu, saudara-saudara, hal ini mau mengingatkan kita bahwa betapa fananya kehidupan kita, betapa terbatasnya kehidupan manusia di dunia ini. Karena apa, Bapak, Ibu, saudara-saudara?
mata kita atau penglihatan kita terbatas. Pikiran kita terbatas. Ingatan kita pun terbatas. Pendengaran kita pun terbatas. Tenaga kita pun terbatas. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, semua terbatas. Tidak ada yang memberikan kesempurnaan kecuali ketika kita pulang ke rumah Bapa, Tuhan menyempurnakan hidup-kehidupan kita. Jadi yang tidak terbatas Bapak Ibu Saudara-saudara adalah kasih Allah yang mampu menjangkau semua orang tanpa pilih pandang. Bapak Ibu Saudara-saudara, ingat, kasih Allah mampu menjangkau semua orang tanpa pilih pandang. Sehingga ia mengatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini tawaran. Siapa yang mau mengikuti dia, siapa yang mau percaya, semuanya akan melalui kematian dan mendapatkan tempat di kehidupan yang abadi dan kekal. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa keluarga merasakan duka cita, merasa kehilangan, dan meneteskan air mata. Saya mau bertanya kepada orang alor yang di Kupang, pasti dia meneteskan air mata walaupun dia jauh di pandangan mata kita. Ketika mendengar nama Mama Oma Selvina Makunimau, pasti kesedihannya akan menetes. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari kedekatan inilah bahwa hidup dalam kebersamaan dengan orang-orang yang kita kasihi, kita sayangi, entah itu suami kita, istri kita, orang tua kita, cucu kita, anak kita, kakak kita, adik kita, sahabat kita, ketika meninggal, pasti ada air mata yang menetes. Tidak mungkin tidak ada air mata. Bapak Ibu Saudara-saudara, penyair pun menyatakan, kalau bisa aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Penyair ini menyatakan bahwa kenikmatan kehidupan yang ia jalani di dalam kebersamaan ingin dia kerjakan bersama-sama dengan Tuhan, dengan orang-orang yang dicintai, supaya ia bisa berjalan bersamanya. Namun kasih setia Tuhan tidak bisa membendung di dalam cara-cara hidupan manusia, karena semuanya adalah otoritas Allah. Sebagai orang beriman, walaupun keluarga duka mengalami duka cita yang paling mendalam, namun Tuhan selalu bersama dengan keluarga kita semua. Dan tidak pernah keliru Tuhan menetapkan tanggal 6 Oktober Mama Oma Makunimau pulang ke rumah Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika duka cita merajut, melingkupi, menutup bungkus kehidupan keluarga, ternyata ada firman yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita yang menyatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu Saudara, ketika firman Tuhan ini, pada saat saya vikaris di Jakarta, ada seorang pemuda mengatakan, tidak benar itu, omong kosong. Saya sudah dekat dengan Allah. Kenapa orang yang saya kasihi dekat dengan Tuhan dan tidak dekat dengan saya? Stres dia, jiwanya tercapik-capik. Ketika itu saya bilang,
janganlah berduka. Janganlah bergumul di dalam pergumulan hidupmu. Harus kuat, karena itu adalah rancangan damai sejahtera Allah. Walaupun kamu tidak sejahtera. Bapak Ibu saudara-saudara, proses itu memang tidak gampang. Seketika dia sembuh, dia harus perlu didekati di dalam kesetiaan, di dalam ketaatan. Begitupun juga Daud, Bapak Ibu saudara-saudara, dia stres di dalam kehidupan pengejaran Saul. Dia bimbang, dia takut, dia gelisah. Tetapi ada iman yang terus merajut kehidupan pergumulan Daud, sehingga dia tidak jauh dan menjauhi Tuhan, sehingga dia katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hal yang pertama inilah Tuhan ingin supaya kehidupan keluarga tenang di dalam kehidupan apa yang Tuhan sudah tetapkan, dengan membawa pulang Mama Oma Selvina Makunimau ke rumah Bapa di surga. Namun disitulah imannya Daud mengatakan, kota bentengku aku tidak akan goyah. Inilah iman yang kuat, sehingga semuanya menjadi kekuatan di dalam pergumulan Daud, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kehidupannya. Dan itu pun diulangi dari ayatnya yang ke-6 dan 7. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Bapak Ibu saudara-saudara, ketenangan merupakan suatu kata tentram dan aman. Ketika kita mau bersama dengan Allah dan kita merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan, pola pikir kita, pola perkataan kita, dan tingkah laku kita, untuk kita memahami arti hidup, bahwa semuanya akan pulang ke rumah Bapa di surga. Oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, pengalaman iman dari Raja Daud di dalam kehidupannya, dia katakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Pelajaran yang ketiga, marilah sebagai orang-orang percaya, kita harus mencurahkan segala pergumulan kita dan kesedihan kita kepada Tuhan. Bukan dengan cara-cara dunia yang ingin menghancurkan anak-anak Tuhan. Ketika gegana, gelisah, galau, dan merana, kita jangan pergi ke tempat-tempat yang ingin menghancurkan anak-anak Tuhan. Tapi gegana itulah yang memampukan kehidupan kita untuk meninggalkan kesia-siaan menuju kepada kehidupan yang tentram dan aman. Sehingga kita terus berpegang teguh dan tidak berlarut-larut dalam kesedihan kita, namun tetap berpegang teguh kepada Tuhan sebagai Raja yang merajai kehidupan kita. Sebentar kita akan menaruh jenazah almarhumah di tempat yang sementara, dan itulah yang merupakan sebagai kata iman, bahwa di balik kematian ada kehidupan yang kekal. Jalanilah kehidupan bersama Tuhan, saudara-saudara, sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, sehingga kita didapati di dalam kasih karunia Tuhan untuk kita meninggalkan dunia pada saatnya, ada di dalam tempat yang abadi dan kekal. Tapi apabila kita mengandalkan diri kita, kita akan didapati dengan keadaan dalam kematian yang sia-sia. Tuhan memberkati keluarga dan terus berpengharapan
di dalam setiap pergumulan, bukan hanya duka cita, tapi juga di dalam pergumulan yang paling berat sekalipun, sekarang sampai selama-lamanya. Amin bagi firman Tuhan. Mari kita